Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat taufik, nikmat hidayah, inayah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang melatih diri untuk rendah hati. Di hari yang istimewa ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tawadu atau sikap rendah hati. Tawadhu berarti menempatkan diri kita lebih rendah daripada semuanya. Hal ini guna mengubur sifat sombong yang kerap kali berkelora dalam hati kita. Nah, tawadhu itu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah maupun kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Lawan dari kata tawadhu adalah sombong. Sombong itu pangkal dari berbagai macam sifat tercela lainnya. Kita tentu hafal bentuk kisah iblis yang menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihi salam. Itu tentu tidak lain karena kesombongan makhluk terlaknat tersebut. Pasalnya, iblis ini merasa lebih baik karena ia diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Nabi Adam sendiri diciptakan dari tanah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk yang lain adalah bentuk dari kesombongan itu sendiri. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah itulah yang berada di akhirat kelak. Nah, hal demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa. Kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk, kita tidak dapat menganggap keseluruhannya demikian. Nah, setiap manusia ini pasalnya memiliki sisi yang baik. Imam Al-Ghazali memberikan tips nih bagaimana kita menggunakan kacamata tawadhu itu dalam melihat siapa saja. Anak kecil, orang tua, orang bodoh, orang kafir sekalipun. Anak kecil itu belum tentu dihukum taklif sehingga tidak bermaksiat kepada Allah. Sedangkan hari-hari kita tidak lepas dari bermaksiat kepada Allah. Dengan begitu, maka kita tidak perlu lagi mengakui bahwa anak kecil itu lebih baik daripada diri kita. Orang yang lebih tua dari kita sebaiknya dipandang lebih baik dari kita, sebab mereka itu lebih dahulu daripada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa mereka itu lebih baik daripada kita. Sekalipun orang yang tampak mohon maaf seperti bodoh, kita juga harus meyakini kebaikan mereka, sebab jikapun mereka melakukan maksiat tertentu itu didasari atas ketidaktahuannya, sedangkan kita tetap bermaksiat meskipun kita tahu bahwa hal tersebut adalah dilarang oleh Allah. Kan terhadap orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik, sebab mungkin saja di suatu saat nanti atau mungkin di akhir hayatnya kelak ia mengucapkan syahadat dan wafat dalam membawa keislaman dan keimanan. Hal demikian bukanlah hal yang mustahil dan memang banyak terjadi. Nah, dengan demikian, perasaan tidak lebih baik dari orang lain, maka kita berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari dan menggantikannya dengan sikap yang laku yang lebih baik. Kita juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi justru mencari dan menemukan kebaikan untuk kita tiru. Kita teladani sebaik mungkin sehingga kita bukan saja terhindar dari laku buruk, tapi justru melampaui hal tersebut, yakni dengan berperilaku yang baik. Contoh perilaku tawadhu itu seperti rendah hati, tidak angkuh, menyadari kekurangan diri sendiri, sabar ketika diremehkan, menerima kekalahan, dan tidak malu mengakuinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari ini, sebab orang yang bertawadhu adalah hamba Allah yang utama. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63, yaitu yang berbunyi wa ibadur rahmanil lazi syamsuna alal ardi hawau iza
khatabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya adapun hamba-hamba utama Tuhan yang Maha Esa Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Imam Abu Ishaq As-Salabi dalam kitabnya Al-Kashfu wal Bayan fi Taswiril Quran menjelaskan bahwa hamba yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hamba utama, yakni orang yang bertawadu, rendah hati. Bahkan jika ada orang yang mengkhutbahinya, menasehatinya dengan kata-kata justru tidak membuatnya yang justru membuatnya itu tidak nyaman, orang tersebut tetap menjawabnya dengan doa keselamatan. Dalam tafsir lain, Ibnu Hayyan mengatakan bahwa hamba utama itu menjawabnya dengan perkataan yang menyelamatkan dari dosa. Meskipun diperlakukan dengan tidak baik, sikap tawadu menghindarkan kita dari dosa-dosa yaitu berupa laku buruk yang kita lakukan setiap hari. Kita justru akan menjawab perlakuan tersebut dengan kebalikannya, yaitu dengan mendoakan keselamatannya dan tetap menjaga etika dan akhlak kita baik secara perbuatan maupun perkataan. Bagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushayri dalam kitab tafsirnya, yaitu Lataiful Isyarat, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana dicantumkan dalam Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, yakni tawaddu min ahlaki anbiya'i wa takaburu min akhlaq kuffari wal fur'ainati, yaitu artinya tawadu itu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan kesombongan adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun tersebut. Oleh karena itu, dengan kita bertawadu, sesungguhnya kita tengah menjalankan salah satu akhlak para nabi, dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap-sikap demikian ini, meskipun mungkin sulit ya diterapkan dalam berbagai hal, mulai merasa diri pintar karena berprestasi, merasa lebih dekat dengan Allah karena selalu berjamaah di masjid misalnya, dan sebagainya. Tawadu harus kita latih sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan terbiasa bersikap demikian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.